Kalau kita bisa membuat orang tersenyum, kenapa membuat dia marah? Begitu. Kalau kita nggak bisa memuji dia, ya jangan maki-maki. Ya, kalau kita tidak bisa memberi, ya jangan malah membuat seseorang itu disakiti hatinya. Kalau sekarang sudah mungkin kan sudah 30 tahun lebih juga sebagai pendidik gitu ya, dan khususnya dalam bidang agama gitu sebagai ustadz juga, apa yang ada perbedaan nggak tentang tantangannya kalau berdakwah dulu dengan sekarang, mendidik dulu dengan sekarang? Tantangan pasti ada ya. Tantangan itu setiap saat, setiap waktu berubah-ubah, dan mestinya strategi dakwah pun pasti harus berubah-ubah. Dan kita yang penting kepada siapapun di negeri ini, kita harus cari titik temu dan perbanyak sahabat, teman, untuk seseorang itu cocok 100% mustahil. Gak usah jauh-jauh. Suami istri pun cari yang cocok 100% gak ada. Jadi perbedaan pasti ada. Tapi kenapa kita tidak cari titik temu? Jadi dalam semua langkah itu menurut saya tantangan dari waktu ke waktu pasti berbeda-beda. Dulu 40 tahun, 30 tahun mungkin belum ada TV, belum ada sosial media, belum ada ini, belum ada ini. Dan sulitnya ke beberapa daerah, anggaran, biaya, naik kapal lagi. Belum semuanya dengan pesawat kan. Dan kalaupun pesawat baling-baling. Apalagi kalau sudah ke Papua, sudah menempel untuk anti malaria, sekarang udah nggak ada lagi. Jadi kesulitan saat itu dan sekarang pasti berbeda. Jadi apakah artinya kalau saat dulu itu lebih kepada logistik itu kan tantangannya seperti itu kan? Mungkin transportasi ya. Kalau kapal kan seperti ke Sulawesi bisa 3-4 hari. Kalau dari sisi masyarakatnya sendiri ada perbedaan? Kalau masyarakat mereka welcome semua. Kalau masyarakat senang lah kalau didatangi. Maksudnya kalau tantangan dari sisi penerimaan dari masyarakat atau mungkin tadi strategi dakwah tadi misalnya ya, gitu? Jadi masyarakat itu sebenarnya kan pada umumnya senang kalau dikunjungi. Ya, belum tentu ustadz atau dai yang datang ke tempat mereka itu setahun sekali, belum tentu karena jauh di pedalaman. Tuh. Apalagi daerah pedalaman yang kalau bangun kita tidur, ini badannya udah serangan nyamuk luar biasa. Jadi harus pakai kelambu. Kalau enggak, wassalam dah. Itu apakah artinya daerah semacam itu kalau dikunjungi apa enggak gembira, senang mereka. Itu yang pertama. Tapi dengan catatan juga dai yang menyatukan umat, bukan malah malah membuat umat itu saling malah berpecah belah. Malah itu juga pasti masyarakat juga paham yang begitu-begitu. Jadi saya berharap negeri ini perbanyaklah mereka-mereka yang mampu untuk membangun kebersamaan, membangun titik temu. Jangan mencari titik perbedaan terus, nggak akan cocok. Karena pasti akan selalu ada. Selalu ada. Jadi titik temu. Sehingga kita dengan siapapun, dengan suku manapun, dengan agama apapun, cari titik temu. Apa titik temu itu? Ya kita jaga NKRI, jaga kebersamaan, jaga persatuan. Ya, jangan hanya pandai untuk menyakiti orang. Kalau kita bisa membuat orang tersenyum, kenapa membuat dia marah? Begitu. Kalau kita nggak bisa memuji dia, ya jangan maki-maki. Ya, kalau kita tidak bisa memberi, ya jangan malah membuat seseorang itu disakiti hatinya. Jadi banyak hal yang sebenarnya cari titik temu, cari yang positif. Tapi kalau zaman sekarang orang kan semakin sensitif juga. Jadi kadang orang bilang, ya saya kan disakiti. Orang kadang orang semakin sensitif sehingga semakin mudah merasa tersakiti. Gitu, kemudian jadi seperti menjustifikasi gitu. Saya ingat tulisannya, ya sebenarnya ini kalau kita kembali kepada Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam, diusir dari Mekah, ya, ini disakiti, bahkan ketika sujud kotoran unta taruh di belakangnya, sampai putrinya Sayyidatuna Fatimah ngambil bersihkan. Ini perilaku orang-orang kufar di Mekah itu sendiri. Beliau tidak marah kalau sesuatu berkaitan dengan pribadinya. Dan ketika Fathu Mekah, apa yang terjadi?
idhabu fa antum tulaqa. Kalian bebas semuanya. Gak ada dendam di hati. Nah ini kalau diteruskan terus dari generasi ke generasi, luar biasa. Saya ingat tulisannya Nelson Mandela, indah juga. Di waktu di penjara hampir 25-26 tahun. Ketika jadi presiden, diajak apa ini, kalau di kita ini kan pendampingnya apalah, orang-orang yang mengawalnya lah. Ayo kita jalan-jalan makan ke restoran. Ya, makan restoran. Ketika di meja dia makan, di depannya dia lihat satu orang. Dia tahu orang itu. Orang itu ngelirik juga. Terus Nelson Mandela bilang, yang itu panggil supaya di sini, di pinggir saya makannya. Makannya di pinggir dia. Nggak bisa makan nih. Gemeteran, keringet. Jadi dia biarin aja. Sampai selesai, pulang semua. Pengawalnya tanya, ini kelihatannya dia penyakit Alzheimer, penyakit apa nih? Orang ini kelihatannya penyakitnya berat. Dia bilang enggak, dia enggak punya penyakit. Ini orang waktu saya di penjara, apalagi ketika saya di penjara sendirian, ada penjara yang khusus sendiri, ini yang tukang nyakiti saya. Bahkan kalau saya kadang-kadang minta air apa, ya malah dia yang, ya ini bahasa di tulisan itu ya, dia ngencingi saya juga, ini orang. Ya. Dan bisa merespon justru dengan dia udah berpikiran saya akan balas dendam, pasti sudah. Dia bilang sifat balas dendam itu nggak akan membangun negara. Sifat membalas dendam itu nggak akan membangun negara. Tidak mungkin akan membangun negara orang yang punya karakter semacam itu. Tapi sifat pemaaf, maka sifat itulah yang akan membangun peradaban manusia dan membangun bangsa. Ini luar biasa, artinya indah, artinya dan itulah yang memang diajarkan dalam Islam. Jadi agama ini, coba Rasulullah tadi saya kasih contoh sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada satu ungkapan yang indah dikatakan, ini jadi jangan ada perasaan benci. Sebab yang punya perasaan benci itu dia yang sakit sendiri. Jadi banyak penyakit muncul itu sebetulnya munculnya dari hati orang itu sendiri. Di situ ada dengki, di situ ada benci, di situ ini. Terus yang korban pertama siapa? Ya dia sendiri. Nah, saya tertarik dengan satu ungkapan, dia katakan, jadilah engkau pohon yang rindang, yang banyak buahnya, manusia melempari dengan batu, dibalas dengan buah. Kalau pohon sendiri bisa memperlakukan demikian, masa manusia nggak bisa? Ya. Bagaimana agar kita bisa melatih, apalagi di kondisi masyarakat yang sekarang seperti ini, tadi mungkin saya bilang sangat sensitif dan seterusnya, dan netizen yang maha benar yang selalu tadi dalam tanda kutip maha benar gitu, dalam arti merasa selalu benar gitu kan. Yang gampang sekali mencela tanpa harus diketahui, dan agar menjaga kelembutan hati seperti tadi, mungkin dalam situasi seperti ini, kondisi masyarakat sekarang gimana? Ya, memang begini ya, ada manusia itu laksana mining, laksana tambang. Laksana? Tambang. Tambang. Nah, manusia kan begitu. Ada memang tambangnya emas, ada yang berlian, ada yang perak, ada yang ini, itu manusia. Jadi bukan sesuatu yang jadi begitu aja. Kalau dalam hadis disebutkan an-nasu ma'adin. Jadi manusia itu laksana mining. Ada orang nggak sekolah, nggak ini, tapi top akhlaknya. Nggak pernah mengenyam pendidikan. Mungkin SD pun nggak pernah. Pemurah, lembut, ini. Dari mana? Ya memang orang tuanya begitu dia. Tapi ada orang memang perlu dibentuk. Oleh seorang guru, pendidik dibentuk. Jadi kalaupun, wah Habib, anak tambangnya kelihatannya, tambang anak ini, besi ini kelihatannya. Tenang, nggak apa-apa. Besi pun yang memang kalau dibanding berlian kan tidak ada apa. Tapi kalau diukir indah, jadi menarik. Kalah emas harganya. Nah, bagaimana caranya kalau dia merasa, contoh, orang sebentar emosi, marah bukan pada tempatnya. Nah, berarti ada karakter itu yang dibawa dari keturunan ada. Nah, dia yang sendiri yang merubah. Harus dia lawan. Bisa berubah.
Ya, karakter bisa berubah terus, lama-lama dia terus tahun 2 tahun akhirnya mampu dia mendudukkannya. Kan itu kaitan dengan hati. Dia belajar, oh nggak perlu benci, nggak perlu begini, nggak perlu ini. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ditanya, wahai Rasulullah, nasihati aku, jangan marah. Karena pas orang itu emosional. Ya, jangan marah, jangan ini. Jadi yang kekuatan yang paling hebat itu ketika orang mau marah dia tahan. Nah itu hebat, itu orang luar biasa. Jadi sebenarnya kita belajar dengan ciptaan Allah. Ciptaan Allah indah dan belajar dari situ. Jadilah pohon. Kita lihat semua ciptaan Allah, dia tidak memakan yang di dalamnya. Gak ada laut makan ikannya, gak ada kan? Ya kan? Sungai makan yang isinya gak ada. Buah-buahan, pohon terus makan buah yang tidak ada. Untuk apa semua? Diberikan untuk orang lain. Coba, semua ciptaan Allah bukan untuk dirinya. Semua untuk diberikan pada yang lain. Nah, manusia juga begitu, hidup itu juga begitu. Bagaimana hidup ini bukan untuk diri kita, berikan untuk yang lain. Yang nangis buat dia senyum. Kamu punya senyum banyak kan, berbagi. Jangan pakai diri sendiri. Jangan kamu makan senyummu itu duduk di kamu. Buat orang lain senyum. Nanti kamu akan tersenyum. Terus apa lagi yang kita miliki? Posisi jabatan, jangan untuk diri kamu ini. Layani masyarakat. Bantu mereka yang miskin. Ya, kalau perlu datangi, perintahkan, lihat di negeri kamu ini. Ya, apalagi yang kamu, kaya harta. Terus harta apa? Mau apa? Punya gedung 10 lantai, kamu tidur paling bantal 1 udah. Ya. Bahkan kalau kita berbuat untuk dunia, segala yang kita kasih untuk dunia, dunia nggak akan balas kita, kecuali tiang lahat aja itu buat kamu. Buat orang yang cari dunia semuanya. Terus dia balas apa sama dunia? Fadhal, silakan. Ini tempat kamu untuk dikebumikan. Itu aja dikasih sama dunia. Tapi kalau orang berbuat untuk Allah, Allah berikan surga seluas alam semesta. Jadi memang kita belajar dengan ciptaan Allah, itu aja kita belajar, udah luar biasa. Semua yang diciptakan oleh Allah tidak berbuat untuk dirinya, untuk ciptaan itu sendiri. Ya, tapi berbuat untuk orang lain. Khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baiknya kamu yang paling banyak manfaatnya semua orang lain. Ini saya sering bicara begini setiap kali ngobrol di acara ini. Saya sering bilang, saya sekarang punya banyak cabang pertanyaan. Ini sangat menarik dan ini pun juga begitu. Tapi mungkin begini, kalau saya lanjut ke perjalanan Habib Salim dulu gitu ya. Kan kemudian seiring terus sebagai pendidik juga, dosen dan sebagai ustadz juga, dan kemudian sampai saya bahkan jadi pejabat publik juga dari duta besar dan kemudian jadi menteri sosial. Nah itu ini kan meskipun tetap untuk pemberdayaan masyarakat juga, ini kan jalur karir yang agak berbeda nih, Habib Salim. Kembali ke pertanyaan yang sama, sempat nggak ada rasa, ini kan agak berbeda nih semuanya, bukan sekedar ngajar tapi ini kan posisi yang berbeda. Sempat ada rasa ragu juga gitu nggak? Bisa nggak ya? Saya itu ada rasa takut menghadapi. Betul, saya itu dalam hidup selalu berpegang dengan, artinya saya berusaha untuk mengamalkan sebuah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala senang kepada seseorang yang selalu optimis dalam hidup. Optimis saja. Artinya optimis, ya kita nggak boleh pesimis lah. Artinya ya kita selalu yakin bahwa segala sesuatu yang kita jalani ini dengan izin Allah, asal niatnya begitu. Karena Allah akan berhasil, sukses. Ya, sukses dalam arti kata kita nggak boleh mundur lah untuk suatu kebaikan ya, sesuatu hal yang bagus, ya udah jalannya aja lah. Dan yakin Allah tidak akan menyanyiakan. Kalaupun kita tidak melihat hasilnya, artinya dalam hasil berbentuk dunia, nggak apa-apa. Kan tidak semuanya didapatkan di sini. Mudah-mudahan kita dapatkan di akhirat kelak. Jadi contoh umpamanya, ketika saya diamanahkan sebagai ambasador, duta besar, ceritanya dari mana?
Itu kan ada ilmu, ada karirnya, ada ininya, ada diplomasinya. Kita nggak pernah belajar. Dan tidak pernah bercita-cita. Dari Kementerian Luar Negeri ada proses karir di situ biasanya ada. Ya, ada kan karir, ada apa. Walaupun kita diajari sepekan, 2 pekan cara, cara-cara yang sebetulnya sederhana saja. Tapi kan itu ada ilmunya. Tapi saya berpikir juga, namanya diplomasi itu sendiri kan bagaimana membuat bangsa kita ini dikenal. Negeri kita dikenal sehingga tertarik asing untuk investasi ke Indonesia. Ada trust, ada kepercayaan. Wisatawan pun tertarik. Itu bagaimana kita memperkenalkan bangsa dan negara kita pada bangsa-bangsa lain, kan begitu aja kan, secara global. Dan kita jadikan negara yang kita bertugas itu negara kita kedua. Jadi rumusnya di situ saja. Dan kita menyatu dengan mereka dalam ketika bangsa di daerah tersebut, negara dalam keadaan susah, kita merasakan juga. Senang juga kita bersama-sama. Ya kurang lebih yang semacam itu. Kalau di Kementerian Sosial, sebagai Menteri Sosial itu kan lain lagi ya? Atau apa, gimana? Perbedaannya gimana? Yang saya lihat dari proses itu? Kementerian Sosial ini ya memang mungkin dekat dah dengan kerjaan kita sebagai guru, sebagai dosen, sebagai bagian dari masyarakat. Bagaimana amanah yang diberikan ini kita buat semaksimal mungkin masyarakat kita semakin sejahtera, kan itu aja. Ya, contoh umpamanya ketika terjadi bencana, apakah banjir, apakah gempa, ya tugas kita turun harus di sana. Ngadepin orang tuanya meninggal, anaknya meninggal, rumahnya hancur. Ini kan bagaimana memproses, bukan hanya memberikan bantuan finansial, kejiwaan, trauma yang ada di keluarga tersebut. Anak kecil, orang tua udah nggak ada lagi. Ini kan perlu ilmu-ilmu sendiri. Ibaratnya harus kita siapkan. Ya, saya dapatkan orang-orang yang bagus yang mendampingi saya. Contoh lah, kita dapatkan seorang ibu, selesailah keluarga semua habis. Udah teriak-teriak, udah nangis-nangis. Tapi dengan bahasa nggak sampai 2 menit, senyum dia coba. Gimana? Artinya, itu kan ada bahasa-bahasa tertentu yang tadinya sudah nggak ada harapan. Dia lihat terowongan tadi gelap semua. Terus dia lihat di bahasa yang diungkapkan pada si ibu tadi, rupanya ada cahaya di ujungnya itu. Semangat hidupnya pun muncul. Ini kan perlu teknik tersendiri. Nah, kita punya tim-tim yang semacam itu. Sehingga ada ungkapan mengatakan secercah cahaya walaupun sedikit, itu jauh lebih bagus daripada gelap nggak ada cahaya sama sekali. Ini menarik, tadi saya sempat bilang soal punya tim yang bagus juga. Ada kriteria-kriteria tertentu nggak dalam memilih tim gitu? Dari pengalaman, mungkin dari pengalaman yang baik maupun pengalaman yang mungkin kurang baik juga, bisa ada pembelajaran juga gitu. Ya, jadi tim itu memang profesional. Kita punya orang-orang yang ahli dalam ilmu ini. Itu kita dalam kunjungan-kunjungan kita bawa. Karena masyarakat kompleks. Bisa juga kita di demo, coba. Itu bayangkan. Saya pernah di satu tempat di Kendari, di hotel gitu, ratusan di bawah. Mungkin ratusan lah. Sekjen yang ngomong, Pak, ini demo, Bapak jangan turun. Wih, takut ribut. Saya bilang, saya turun aja deh. Dari mereka berapa orang kita ngobrol, apa sih maunya? 10 mereka, ya udah kita ngobrol meja panjang. Saya pikir, saya katakan nggak perlu kita takut sih, apa sih masalahnya? Paling mereka ngamuk ini udah kita dengerin. Saya bilang nggak apa-apa udah. Memang kalau kita dimarah di ini di apa, kita hadapi, masyarakat kita juga punya akhlak sih. Daripada nanti mereka berprasangka yang macam-macam, mendingan kita hadapi. Turun, minta ini, nuntut segala sesuatu. Saya bukakan dipanya. Ya, ini yang kita miliki di Kementerian Sosial. Yang kamu minta nggak ada. Terus saya mau bilang apa? Terus yang ada apa? Yang ada ini. Ya itu, ya sudah. Itu kita kerjasama aja. Kan selesai. Jadi transparansi itu penting sama masyarakat. Masyarakat kita bukan masyarakat yang bodoh. Ya mereka menuntut, saya nggak punya, terus saya mau ngasih apa sama kamu? Yang ada apa? Ini. Rumah yang tidak layak huni, kita membuat jadikan layak huni, anggaran sekian. Ya kita mau, sudah.
Ayo kita jalan, kita kerjasama. Ya, jadi ada kelompok-kelompok LSM yang begitu juga. Saya ngelihat ada LSM kemiskinan perkotaan ini. Akhirnya kita jadi mitra juga. Yang tadinya benci musuh jadi teman. Olehnya itu transparansi sebagai pejabat negara penting. Ya, hidup harus terbuka, nggak ada yang ditutup-tutupi. Ya, suami istri, tokoh ini, masyarakat sudah terbuka. Kenapa sih mesti ditutup-tutupi? Dan itu juga bukan uang kita, itu amanah kan. Ini yang ada, ini ada, ayo kita kerjasama. Asal sampai ke masyarakat, sampai kepada mereka yang membutuhkan. Sampai kita itu waktu itu ada yang bantu juga. Nah, kita nggak mau terima, karena masa sebagai pejabat, terus masyarakat bantu kita. Ada yang bantu. Angkanya ada yang berapa itu, saya nggak 100, artinya angka-angka yang juga ratusan ribu dolar coba. Kan besar-besar kan. Saya bilang salurkan aja langsung, nggak usah ke kita udah punya uang. Jadi menurut saya itu apapun dalam hidup ini, asal kita transparan, orang juga paham. Ya, orang pasti, apalagi pejabat negara, jelaskan apa adanya. Jelaskan rekening-rekening itu ini loh, rekening kita semua, ini aset kita ini, itu lebih bagus. Dan itu yang memang diharuskan di pejabat negara itu sendiri. Jadi masyarakat kita juga paham. Tidak mungkin segala sesuatu dengan balik tangan kemudian semuanya bim salah bim, enggak juga. Tapi prosesnya pasti ada. Yang sangat indah adalah kalau semua ikut bersama-sama membangun negeri, membangun bangsa ini. Gimana caranya agar bisa lebih, kalau dari pengalaman Habib Salim gitu, agar lebih bisa melibatkan masyarakat tadi bersama-sama tadi? Ya turun tapi bukan pencitraan. Contoh umpamanya sebagai gubernur, bupati, wali kota turun, tidurlah sama masyarakat, tinggal bersama mereka, rasakan bagaimana kemiskinan di desa-desa, ya, hidup dengan mereka walaupun semalam dalam 5 tahun masa gak bisa, ya, gak perlu bawa kasur sendiri, udah, yang penting aman lah dari kalajengking, dari ini, yang penting kan aman aja. Gak perlu pakai ranjang khusus, ini udah bagaimana masyarakat itu tidur, ya sama-sama mereka. Itu mereka semangat, tahu bahwa pemimpin, gubernurnya, bupati, wali kota, presidennya, wagub, ininya, wapresnya, sesuai dengan kondisi masing-masing. Itu luar biasa. Mungkin nggak mesti semuanya tidur di tempat masyarakat, nggak mungkin di kota-kota, di pedalaman-pedalaman, lihat keadaan mereka, ngobrol, ya, dengarkan keluhan mereka. Olehnya itu kalau di setiap apa namanya, ini menurut saya ya, mungkin sebulan sekali dibukakan hari unek-unek masyarakat, umpamanya, atau apa? Unek-unek masyarakat. Unek masyarakat kepada pimpinannya, jelaskan, Pak, kami ini. Atau kalau mau dibuat sistem modern, mungkin buat aja satu bangunan yang di situ ada counter. Jadi ada 19 counter untuk anak masyarakat, jadi mendapatkan akte kelahiran, pendidikan, mencari lapangan pekerjaan, apa saja. Tapi privasi. Privasi artinya nggak ada yang dengar yang lain. Seorang single parent, ibu punya anak 3, mau makan aja susah, ngeluhnya ke situ. Jadi tidak ada lagi dinas kesehatan, pendidikan, jadi satu atap aja, one stop service. Jadi pelayanan satu atap. Jadi bukan hanya kesehatan, pendidikan, sosial, jadi satu semua. Bukan berbentuk meja, kalau meja kan kiri kanan dengar. Nah, terus ada counter relawan. Nah, relawan disitulah direktur ini, manajer, dia sehari dia tanpa digaji, dia ingin melayani masyarakat. Nah, relawan ini yang turun juga ke masyarakat, melihat mana yang di daerah itu yang susah. Top down, ada juga bottom up. Sehingga saluran itu tepat semua. Pasti ada data setelah 5 tahun, akurat. Siapa yang miskin, siapa yang susah. Ya kan, dibantu dengan relawan, bagaimana nggak akurat. Siap. CEO pun saya lihat bisa siap jadi relawan juga di beberapa negara. Dokter, sehari tanpa digaji, dia melayani masyarakat. Kenapa? Karena itu punya kenikmatan tersendiri.
Ya, kenikmatan apa? Ya dia nggak terima dari siapa-siapa, semacam-macam ikhlas dia. Kapan itu bisa dibangun? Ya harus ada contoh. Kalau dia dapatkan apa lagi di negara kita ini kan paternalistik dari atas kan turun, nah itu contoh itu luar biasa. Saya yakin ya, wallahu alam saya yakin nggak lama negeri ini akan sejahtera, damai, asal ikhlas untuk bangsa ini. Menjaga keikhlasan itu kan yang seringkali juga nggak gampang, misalnya. Ya, apalagi ketika disorot, apa artinya dibicarakan, artinya ketika melakukan kebaikan sedikit, kalau misalnya disorot itu kan juga terus ego kadang jadi muncul. Itu bagaimana dari pengalaman Habib Salim sendiri juga mungkin pernah mengalami juga kayak mengelola ego dalam hal seperti itu. Kalau anggota dewan, pejabat negara mau nggak mau pasti diikuti semua wartawan. Dan untuk melaporkan kan, apalagi yang menyiapkan dana, kemudian harus ada laporan kan, foto-foto. Saya pikir wajar. Itu sesuatu yang, tapi kan ada hal-hal yang nggak disuting juga kan, bisa juga kan, tidak semuanya harus disuting kan. Ya, tidak semuanya, tapi namanya kamera, wartawan pasti mengikuti. Ya kembali kepada niatnya, niat masing-masing. Ya, kalau niatnya sebenarnya adalah semata-mata karena Allah, insya Allah lah. Memang tidak mudah. Tapi kalau semua orang udah melakukan, itu apa lagi? Semua melakukan. Akhirnya juga sama kan semuanya. Ini melakukan. Fastabiqul khairat. Akhirnya saling berlomba-lomba untuk kebaikan. Ya. Kalau dari pengalaman Habib Salim sendiri, saya mau bicara sedikit tentang kegagalan gitu kan, pasti ada banyak naik turunnya juga. Saya yakin ada nggak mungkin 1-2 kegagalan dalam melakukan sesuatu yang mungkin masa-masa yang merasa sangat down banget gitu, ada nggak misalnya baik sebagai pendidik ataupun sebagai pejabat publik gitu? Saya udah tahajud sudah ini, saya minta aku nggak dapat, padahal di Quran dan disebutkan mintalah padamu aku akan berikan. Saya udah minta, sudah nadar, sudah ini, udah tahunan. Mulai saat ini saya nggak mau minta lagi. 1,5 tahun saya sudah minta. Qiyamul Lail sudah capek saya semua, nggak dapat juga, nggak dikabulkan.